Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan konseling individu, di mana yang jadi konselornya yaitu saya sendiri, Helena Syawali Ananda, dan di sini ada teman saya yang bernama Tiara Sani yang menjadi konselingnya. Baiklah, selanjutnya itu ada identifikasi klien. Namanya Tiara Sani, jenis kelaminnya perempuan, usia 20 tahun, anak pertama dari 2 bersaudara, alamatnya di Jalan Cempaka, Pekanbaru. Identifikasi keluarganya, nama ayahnya Doni, agamanya Islam, pekerjaannya pengusaha, dan nama ibunya Siti, agamanya Islam, pekerjaannya ibu rumah tangga. Latar belakang pendidikan konseli, SD-nya SD Negeri 12 Pekanbaru, SMP Negeri 26 Pekanbaru, SMA Negeri 6 Pekanbaru. Deskripsi masalahnya yaitu Tiara adalah seorang siswa yang memiliki masalah mengenai nilai ujiannya yang sangat rendah. Menurutnya hal ini terjadi karena lingkup persahabatannya tidak mendukung dan Tiara yang tak beraturan. Ia bingung harus bertindak apa karena tidak mungkin ia menjauhi sahabat-sahabatnya yang sudah lama ia miliki, dan tidak mungkin pula ia akan pindah kuliah. Untuk memecahkan masalah ini, akhirnya dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan konselor. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Mbak. Terima kasih Bu. Kalau ibu boleh tahu, namanya siapa ya, Mbak? Nama saya Tiara Bu. Oh, Tiara. Kalau ibu boleh tahu, Mbak Tiara dari mana ya? Barusan saya dari kelas Bu. Bagaimana dengan pelajarannya hari ini, Mbak? Alhamdulillah lancar. Apakah Mbak Tiara kesini atas dasar keinginan sendiri atau bagaimana ya? Ya Bu, saya kesini atas dasar keinginan saya sendiri. Sebelumnya Mbak Tiara sudah pernah datang ke ruangan saya? Belum Bu. Begini, konseling itu adalah untuk membantu para siswa yang sedang menghadapi masalah dan untuk mencari jalan keluarnya, agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan yang tepat baginya. Nah, bagaimana Mbak Tiara mengerti? Jadi peran ibu di sini sebagai konselor, di mana ibu akan membantu Mbak Tiara untuk memecahkan masalahnya dan menemukan jalan keluarnya. Tetapi Mbak Tiara sebagai kliennya harus aktif dalam menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Tiara hadapi. Saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini sampai diketahui oleh orang lain Bu. Mbak Tiara jangan khawatir, insya Allah ibu akan merahasiakan permasalahan Mbak Tiara, karena di dalam beberapa kode etik konseling salah satunya adalah atas asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan permasalahan yang sedang Mbak Tiara hadapi. Syukurlah kalau begitu Bu. Iya, jadi Mbak Tiara jangan takut dan tidak perlu khawatir ya. Baiklah, Mbak Tiara datang menemui ibu, ada masalah apa? Saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak seperti apa Bu. Kalau boleh ibu tahu masalahnya seperti apa ya, Mbak? Nilai saya sangat rendah dan pergaulan saya kesehariannya di sekolah dan di luar kampus juga Bu. Lalu apa harapan Mbak Tiara setelah melakukan konseling ini? Saya berharap nilai saya meningkat dan masalah saya dapat diatasi hingga menemukan solusinya Bu. Oh begitu. Baiklah, konseling ini mungkin akan membutuhkan durasi waktu 30 menit. Bagaimana Mbak Tiara, setuju? Ya baik, saya setuju Bu. Baiklah, kita coba untuk mulai konselingnya ya. Coba ceritakan masalah apa yang sedang Mbak Tiara hadapi sekarang ini. Begini, saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan nilai saya yang sangat rendah di semester ini Bu. Gitu. Kalau boleh tahu bagaimana kondisi pergaulan Mbak Tiara sekarang ini? Saya punya 4 teman yang sangat akrab, tapi Teruskan Mbak Tiara. saya membenci mereka Bu.
Astagfirullah, menurut Ibu sebaiknya Mbak Tiara jangan berkata seperti itu. Kenapa Mbak Tiara membencinya? Nilai saya rendah gara-gara Nilai saya rendah gara-gara mereka, Bu. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan pasti saya nanti akan dikucilkan, Bu. Apakah Mbak Tiara sudah berusaha untuk belajar semaksimal mungkin? Sudah, Bu, tapi belajar saya sudah sering terganggu oleh mereka. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana keseharian kalian dalam pergaulan? Kami berempat selalu kemana-mana bareng dan yang kami lakukan sangatlah tidak bermanfaat. Karena sepulang sekolah kami menghabiskan waktu hingga petang hanya untuk main kemana-mana dengan tidak jelas. Misalnya shopping dan sebagainya, bahkan mereka melupakan ibadah sholat. Gitu. Mbak Tiara sudah pernah mencoba menegurnya atau meluruskan pergaulan kalian? Sudah sih, Bu, tapi nggak direspon, malahan dia mojokin saya kalau berargumen. Saat kami jalan mereka lupa dengan salat yang dan saya sering mengajaknya, malah saya dibilang sok alim. Memang sih, Bu, kalau dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat. Kalau saya puasa sunnah juga dibilang sok alim, sering diledekin dan sebagainya. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi teman akrab mereka. Tadi Mbak Tiara bilang ingin berhenti berteman, tetapi sekarang kok Mbak Tiara, kok Mbak Tiara istirahat dulu lah. Tadi Mbak Tiara bilang ingin berhenti berteman, kok sekarang ingin tetap menjadi teman akrabnya ya? Iya juga sih, Bu, sepertinya saya tidak bisa mengubah mindset mereka dan saya ingin mendapatkan nilai yang maksimal, Bu. Ibu yakin Mbak Tiara pasti bisa kok untuk mendapatkan nilai yang bagus, asalkan Mbak Tiara mau berusaha. Baik, Bu. Jadi Mbak Tiara benci pergaulan ini karena banyak efek negatifnya yang sangat mempengaruhi nilai Mbak Tiara, seperti itu? Ya begitu, Bu. Memang terkadang kita membenci teman kita karena perilakunya yang kurang baik, Mbak. Tetapi saya sedih, Bu. Mbak Tiara merasa sedih, kenapa? Sejujurnya, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini mengarah pada hal yang lebih positif, dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Mbak Tiara bahagia jika teman-teman dapat merubah kesehariannya? Ya, saya bahagia, apalagi kami sudah cukup lama berteman, dan saya bingung dengan kondisi ini. Jika menjauhi mereka ini tidaklah mungkin. Jika berlangsung, nilai saya pasti akan rendah. Mbak Tiara kesal karena tingkah mereka yang mengakibatkan nilai Mbak Tiara rendah. Ya, Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana, dan apalagi kami satu kelas. Mbak Tiara kesal karena keseharian mereka, dan sekarang Mbak sedih karena sekelas dengan mereka. Betul, Bu, saya jadi jengkel dengan kondisi seperti ini. Berarti Mbak Tiara sekarang sedang merasa frustasi dengan keadaan ini? Iya, Bu. Mbak Tiara merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tetapi Mbak Tiara tidak tahu harus berbuat apa. Mbak Tiara coba simpulkan apa masalah Mbak Tiara saat ini. Ya, Bu, saya sedih karena semua ini masalah saya, Bu. Saya sangat menginginkan nilai yang sangat maksimal. Mbak Tiara sedih karena berbagai masalah yang sedang dihadapi hingga menghalangi pencapaian nilai yang maksimal, seperti itu. Ya, Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah nilai saya agar menjadi maksimal di semester yang akan datang. Mbak Tiara sedih karena tidak bisa mendapat nilai yang maksimal. Benar, Bu. Beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindar dari mereka, tapi malah saya yang tidak punya teman, Bu. Seperti itu. Mbak Tiara merasa tidak nyaman karena tidak punya teman, begitu? Ya, Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin nilai saya maksimal semester ini, dan kedua, saya masih ingin berteman baik dengan mereka. Begitu.
Sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman dan lain-lain. Dalam memperoleh tujuan, semua tergantung pada sikap kita. Kita lah yang menentukan semua, bukan lingkungan kita. Banyak orang yang gagal merubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya jika kita menginginkan lingkungan yang nyaman, maka ciptakan dahulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban dunia. Rasa malas itu ujian kita untuk mencapai tujuan dan hal yang harus benar-benar ditanamkan dahulu pada diri kita sendiri. Bahkan Allah menjabarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Nanti kalau misalnya udah selesai proses konseling ini, Mbak Tiara bisa kok mengeceknya sendiri. Ya Bu, saya mengerti. Oh iya, Tiara sudah paham dalam kondisi yang bagaimana cara memberikan nasihat yang tegas kepada temannya agar mereka tidak merasa tersinggung atau bisa berubah. Sudah Bu, saya akan mencoba membawanya di tempat yang se-enjoy mungkin Bu. Baguslah kalau seperti itu. Mbak Tiara juga harus menetapkan standarnya ya, yaitu dengan banyak merespon yang Tiara kemukakan, misalnya 3 atau sampai 4 kali. Ya, saya akan coba untuk melakukannya dengan memberikan dengan semaksimal mungkin Bu. Baiklah kalau begitu, Ibu akan memberikan Mbak Tiara tugas untuk melakukan setiap kali Mbak Tiara bersama teman-teman agar tidak mencemooh nasihat Mbak Tiara, dan Mbak Tiara selalu dapat memahami lingkungan mereka. Ya Bu, saya akan berusaha semampu saya. Baiklah, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya. Soalnya selesai ini Ibu ada urusan yang harus Ibu selesaikan. Ya tidak apa-apa Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.